Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sudah patutnya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat melihat indahnya matahari pagi, menghirup segarnya udara pagi. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Saudara-saudaraku, terkait himbauan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan untuk besok hari Senin 14 September akan diberlakukan kembali PSBB atau rem darurat, begitu beliau menyebutnya. Rem darurat COVID-19 atau PSBB bisa diartikan bahwasanya ini adalah lockdown jilid kedua atau PSBB jilid kedua, pembatasan sosial berskala besar. Adapun pro dan kontra pasti ada, yang mana memang ini keputusan tidak mudah diberlakukan mengingat kondisi makin banyaknya kasus positif COVID-19 dan bertambahnya banyak pula korban jiwa. Terlebih terakhir kita juga mendengar bahwasannya Indonesia sudah di-ban atau dibatasi, dilarang berkunjung ke berbagai negara di dunia terkait dengan banyaknya kasus ini. Jadi menurut saya pribadi, keputusan Bapak Anies ini sejauh ini cukup tepat guna memutus rantai penyebaran COVID. Sekarang kita bertanya kenapa kasus COVID ini menjadi bertambah. Mungkin bisa kita tarik ke belakang bahwasanya dulu setelah PSBB episode pertama dibolehkan kembali beraktivitas di era new normal, yang mana orang sudah boleh kembali beraktivitas, bekerja, beribadah dan lain sebagainya di luar rumah, walaupun masih dengan menggunakan protokol yang ketat. Namun ternyata setelah new normal itu diberlakukan, justru malah kasus positif atau korban semakin banyak. Mengapa demikian? Sebagian orang sudah paham apa itu new normal. Kita harus memulai kehidupan yang baru, beraktivitas dengan kegiatan dan rutinitas yang baru, menjaga kebersihan, menjalankan protokol kesehatan, memakai masker dan lain sebagainya. Namun sebagian orang juga masih mengabaikannya, mungkin mengira new normal adalah keadaan sudah kembali normal. Masih banyak kita lihat setelah di masa era new normal kemarin, masih banyak bekerja full dari Senin sampai Jumat, yang itu sudah diatur sebelumnya bahwasanya tidak diperkenankan full bekerja dalam 1 minggu. Namun masih ada perusahaan ataupun para pekerja yang masuk di 7 hari full seperti itu. Adapun yang lain juga masih banyaknya berkumpul orang dalam jumlah yang besar tanpa menggunakan dan menjalankan protokol kesehatan itu sendiri, sehingga kasus jadi bertambah. Di satu sisi memang dilema ketika kita buka keadaan menjadi new normal, walaupun tidak tetap PSBB waktu itu, yang terjadi adalah perekonomian kita tidak akan berjalan. Bagaimana dengan nasib masyarakat menengah ke bawah yang notabene-nya mengandalkan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga bila mereka tidak bekerja di luar, tidak ada penghasilan, ya akan susah. Walaupun di Jakarta sendiri akan menerapkan kembali
PSBB jilid 2, bagaimana dengan daerah-daerah lain? Daerah sekitar misalnya Bekasi, Tangerang, Banten, Jawa Barat khususnya ya, daerah sekitar. Dan daerah-daerah yang lain bagaimana? Karena sependek pengetahuan saya, kemarin tidak semua menerapkan PSBB itu secara penuh. Jadi memang harus diadakan satu komando. Kalau mau PSBB ya PSBB semua, biar kita semua aman. Kalaupun tidak, hanya sebagian daerah saja. Jakarta iya, tapi di misalkan Bekasi tidak, Tangerang tidak, itu juga akan menyulitkan karena orang masih berlalu lalang ke sana kemari. Yang dari Tangerang bisa ke Jakarta, Jakarta bisa ke Tangerang, ke Bekasi dan sebagainya. Jadi itulah yang akan tetap berpotensi menularkan virus COVID-19 ini. Jadi tidak cukup hanya dengan Jakarta yang menarik rem darurat. Kita berharap juga semua daerah ikut melaksanakan PSBB secara keseluruhan agar dapat memutus tali penyebaran virus COVID-19. Tentunya memang ada pro dan kontra. Ya, kita juga semua mengalami masalah dan kesulitan yang sama. Namun ya ini untuk saat ini adalah cara yang terbaik buat kita semua. Mudah-mudahan pemerintah juga memikirkan bagaimana untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sejauh ini juga khususnya di Jakarta ya, bantuan juga dari bansos maupun dari pemerintah juga jalan terus ada. Harapannya tetap ada bantuan, dan BLT juga sudah mulai ada ya, di daerah-daerah juga sudah mulai ada. Mudah-mudahan tetap bisa dan negara kita tetap bisa bertahan dengan keadaan seperti ini. Marilah senantiasa kita menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Kalau memang terpaksa harus keluar, pulang bersih-bersih, mandi dan lain sebagainya, jaga kebersihan lah. Selalu rajin cuci tangan dan menjaga kebersihan, khususnya kita yang masih harus beraktivitas di luar rumah ya. Kalau kita tetap berada di rumah saja, tetap menjaga kesehatan kita. Ini tidak mudah, ini ujian buat kita semua. Ini bukan di negara kita saja, bahkan di seluruh dunia mengalami ini. Mudah-mudahan kita dengan bersatu kita semakin kuat, dengan kebersamaan, saling tolong-menolong, membantu-membantu. Lihat sekeliling kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang ada kesusahan, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Seperti itu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Jangan bosan untuk saling mengingatkan sesama saudara, tetangga maupun kerabat kita semuanya ya, agar kita dijauhkan dari wabah ataupun penyakit ini. Menutup, kita mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmih syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal jusam wa min sayyi'il al-asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, keselamatan dan kesehatan dalam menghadapi ujian ini, bahwasanya ujian ini datang dari Allah. Yakinkan juga Allah yang akan menjauhkan kita dari ujian ini, karena bahwasanya Allah tidak akan menguji suatu kaumnya yang melewati batas dari kemampuan kaum itu sendiri. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.